ada sebuah riwayat hadis bahwa dari ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah disebutkan hadis tersebut qala syaitan ahlakat bani adam bidzunub fa ahlakuni bil istighfar wa la ilaha illallah. Bani Adam itu celaka dikarenakan dosa-dosa mereka, dan aku dihancurkan dengan istighfar dari dosa yang mereka lakukan. Jadi ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat dosa, ini kehancuran bagi kita. Namun ketika kita beristighfar dan bertobat dari dosa yang kita lakukan, ini menyebabkan apa? Kecelakaan bagi syaitan. Kemudian kata syaitan, kata syaitan disebutkan dalam riwayat tersebut, nam falamma ra'aitu dzalik ahlakathum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Nah, ketika aku melihat mereka berbuat dosa dan maksiat, dia bisa beristighfar, maka aku mengalihkan mereka kepada sesuatu yang lainnya supaya mereka tidak bertobat dari perbuatannya itu. Apa itu? Bid'ah. Aku goda mereka untuk berbuat bid'ah. Aku menggoda mereka untuk berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan dalam agama ini, tetapi maksud dan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Disitulah hancurnya mereka dan aku tidak bisa dikalahkan. Hadis ini, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, adalah hadis yang dhaif. Bahkan dihukumi oleh para ulama dengan hadis yang palsu. Di antara yang memalsukan hadis ini Ibnu Katsir rahimahullah dan juga Syekh Albani. Namun dari sisi makna, riwayat ini, ucapan ini adalah ucapan yang hak, dan ucapan ini sering diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Namun kita tidak boleh menisbatkan itu kepada Rasulullah SAW. Bisa difahami ya? Tetapi dari sisi mana benar, seseorang ketika dia berbuat dosa berupa zina misalnya, dia tahu nggak apa yang dia buat itu dosa? Dia tahu. Ketika dia tahu apa yang dia buat itu dosa, ada kemungkinan untuk dia bertobat. Ketika dia mabuk-mabukan, dia tahu nggak kalau mabuk-mabukan itu dosa? Dia tahu ini akan membuat dia untuk bertobat. Iya. Orang tahu nggak kalau seandainya orang makan riba itu dosa? Tahu. Maka banyak saudara-saudara kita yang tadinya kerja di tempat-tempat yang itu masih berbau riba, masya Allah banyak di antara mereka bertobat, keluar dari kerjaannya. Kenapa? Karena tahu itulah dosa. Tapi ketika perbuatan tersebut perbuatan bid'ah, yang dibungkus dengan ibadah, sulit seorang untuk bertobat. Kenapa? Karena dia meyakini apa yang dia buat itu adalah apa? Kebaikan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan orang-orang yang mereka telah sesat kehidupannya di dunia ini, dia menyangka bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah apa? Kebaikan. Jadi kalau seandainya ada orang dia yakin apa yang dia buat itu bisa mengantarkan dia dalam surga, kita katakan, wahai tengku bajinu tobat rono, tinggalkan dosa ini, tinggalkan perbuatan ini. Pasti dia akan mengatakan apa? Agama kami lekah le, agama baru, urung berzikirkah anjir, muslawud nggak boleh, berdoa nggak boleh, memuliakan orang meninggal nggak boleh. Kan itu kesimpulannya. Sulit orang bisa bertobat. Maka kata Nabi SAW, la yaqbalu taubata 'alal bid'ah hatta yada bid'atahu. Seseorang itu, pelaku bid'ah itu tidak diterima taubatnya sampai dia meninggalkan kebid'ahnya tersebut. Kata ulama, orang pelaku bid'ah itu kebanyakan mereka tidak diberikan taufik. Sulit kalau kita ingin berdebat kepada orang yang mereka berbuat maksiat. Sulit kita nasihati mereka. Karena pasti mereka berkeyakinan apa yang mereka buat itu adalah kebaikan. Tapi kalau seandainya kita ngomong kepada pelaku dosa dan maksiat, dia mengatakan apa? Saya tahu dosa saya tahu apa yang saya buat dosa, saya tahu, saya paham. Tapi saya belum dapat pekerjaan yang layak. Istri saya belum setuju. Orang tua saya belum setuju. Pasti ngomongnya seperti itu kan? Ya enggak? Ya, saya sulit berhenti dari merokok misalnya. Karena memang sebenarnya sih pengen berhenti merokok, tapi sulit sekali saya tinggalkan, berat sekali. Tapi kalau pelaku bid'ah, ada nggak dia ngomong, ya saya sebenarnya suntuk sama bid'ah ini, tapi ya mau gimana lagi? Ada. Pasti dia akan semakin semangat. Dia akan semakin semangat. Ya, oleh karena itu
Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi Khawarij karena Khawarij itu punya pemikiran kebidahan dalam kepalanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bersabar dari kezaliman yang bukan Khawarij yang memimpin semua negeri. Kan seperti itu. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini bukan ucapan saya. Kenapa Rasulullah memerintahkan memerangi orang Khawarij? Karena kerusakan Khawarij yang mereka membawa kebidahan itu jauh lebih berbahaya dari kezaliman-kezaliman yang dibuat oleh pihak lainnya. Bisa difahami di sini? Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dan demikian hakikatnya. Iya, Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang yang memerangi Khawarij, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah dibunuh oleh Khawarij. Dan Nabi mengatakan haulai kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Tapi ketika berbicara dalam konteks yang lainnya, Rasulullah mengatakan isbiru hatta talqani fil haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di haud nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat kezaliman.